Halo semua, hari ini kita membahas materi mengenai jaringan komputer dan internet. Dalam materi ini, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama itu ada jaringan lokal dan internet, yang kedua konektivitas internet, dan yang terakhir proteksi data saat berinternet. Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu banyak aspek kehidupan. Saat ini, ketika kita akan membuka rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online, mengisi formulir, dan melakukan verifikasi secara langsung melalui video call dengan petugas. Namun, mengakses internet bukan tanpa masalah. Kita perlu paham cara mengakses internet dengan aman supaya tidak merugikan kita. Baik, kita mulai pada topik yang pertama, yaitu jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada 2 jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya terletak pada jangkauannya. Untuk jangkauan jaringan lokal itu terbatas dibandingkan dengan jaringan internet yang jangkauannya sangat luas. Baik, kita akan membahas mengenai jaringan lokal. Jaringan lokal itu merupakan jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda saat satu sama lain dan disebut alamat IP. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya akan disebut klien. Nah, pada gambar di samping, gambar ini merupakan contoh dari jaringan lokal. Di sini terdapat 5 perangkat, yaitu ada 1 handphone, 1 laptop, dan 3 komputer. Jika diperhatikan secara seksama, kelima perangkat ini memiliki alamat IP yang berbeda-beda ya. Nah, alamat IP ini hanya berlaku pada jaringan lokal dan biasa juga disebut dengan IP private. Oke, next kita akan lanjut. Yang kedua itu ada internet. Internet berbeda dengan jaringan lokal yang memiliki jangkauan yang lebih terbatas. Nah, untuk jaringan internet, jangkauannya itu terlalu luas. Jadi, perangkat yang terhubung itu bisa sampai ke seluruh dunia. Misalkan nih, kita berada di NTT, terus dengan jaringan kita bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, di Jakarta, bahkan di luar negeri lainnya. Nah, internet sendiri itu merupakan kepanjangan dari Internet Connection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas. Pada awalnya, di tahun 1960-an,
internet hanyalah sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Sama seperti jaringan lokal, jaringan internet juga harus memiliki IP address atau alamat IP yang berbeda-beda, karena dengan alamat IP bisa berlaku ke seluruh global. Kalau disebut juga dengan IP public. Tetapi tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP public, karena biasanya IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP. Nah, pada gambar ini merupakan jaringan lokal yang bisa mengubah menjadi jaringan internet ya. Ini jaringan lokalnya ada komputer, ada handphone, ada laptop. Di sini ada modem. Kemudian ini merupakan jaringan internetnya. Kita lanjut. Ketiga, kita membahas mengenai konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Meskipun demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke jaringan internet. Berikut ini ada beberapa jenis koneksi ke internet. Yang pertama itu konektivitas internet pada jaringan berkabel. Jadi di sini kita mengoneksi internet dengan kabel. Nah, yang pertama itu ada dial-up. Dial-up ini di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Ada 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini, ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Di bawah ini merupakan gambar dari dial-up sendiri. Jadi 3 perangkat yang harus dimiliki itu ada komputer, ada modem, dan ini sambungan telepon rumah ya. Next, yang kedua itu ada ADSL. Sama seperti dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirim suara hingga faks ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Yang ketiga itu adalah LAN. Ini sering kita dengar juga. Nah, LAN itu termasuk koneksi internet yang banyak dikenal ya. Sistem kerjanya itu menggunakan satu komputer sebagai server. Yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena yang melalui internet service provider. Kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN.
dan kabel koaksial. Jaringan koneksi jaringan jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Nah, di bawah ini merupakan gambar LAN. Di sini ada komputer, modem, dan internet. Lanjut. Kemudian konektivitas internet pada jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Nah, jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada pada jarak yang sangat dekat maupun yang jauh. Nah, jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem lainnya dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel. Ada beberapa transmisi kabel itu seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun cahaya inframerah. Oke, kita masuk yang pertama, konektivitas dengan nirkabel. Yang pertama itu ada GPRS. Jenis koneksi GPRS ini menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirim data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data, membentuk paket data yang terkait dengan pengiriman suara, hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM. Nah, di bawah ini ada gambar ilustrasi konektivitas jaringan nirkabel via GPRS. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada Wi-Fi. Wi-Fi itu singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Nah, Wi-Fi ini juga kita mungkin sudah banyak temukan atau banyak pakai di tempat-tempat umum ataupun di rumah pribadi juga biasanya memakai Wi-Fi. Nah, keunggulan dari penggunaan Wi-Fi ini itu praktis tanpa memasang kabel jaringan. Tapi koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari ilustrasi konektivitas jaringan nirkabel Wi-Fi. Oke, next. Yang ketiga itu ada akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun, biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia meskipun sepadan dengan kecepatan aksesnya. Di bawah ini merupakan ilustrasi konektivitas jaringan nirkabel melalui satelit. Oke, berikutnya materi yang kedua, topik yang kedua kita akan membahas mengenai komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama, ada jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik itu keperluan kirim pesan atau SMS, panggilan suara, atau transfer dokumen, di dalam ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA. Namun,
Karena makin berkembangnya teknologi internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet lainnya, seperti yang pertama itu ada GPRS, kita sudah bahas di awal. Itu merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Oke, yang kedua itu ada EDGE, jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Yang keempat ini ada 3G. Kita tahu juga ada di jaringan ponsel ya. 3G ini merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data unit mobile telecommunication teknologi sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Yang keempat itu ada generasi yang keempat itu ada HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. HSDPA sering dikenal juga dengan nama HUD Plus pada layar ponsel kita yang memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 mbps. Yang terakhir itu ada 4G, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G. Di bawah ini merupakan gambar alur kerja proses komunikasi data SMS melalui ponsel. Jadi dari handphone pertama atau ponsel pertama itu akan mengirim pesan ke handphone kedua. Jadi ini prosesnya. Oke, next. Yang berikut, komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone atau HP yang sering kita kenal itu merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer. Tapi ini komputer kecil. Jadi bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kalian untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel seperti kabel data, Bluetooth, dan Wi-Fi. Oke, di sini kita akan membahas mengenai koneksi dengan kabel, Wi-Fi, dan Bluetooth. Oke, yang pertama itu koneksi dengan kabel. Di sini menggunakan kabel USB. Jadi koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dengan perangkat komputer atau laptop atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Di sebelah sini merupakan kabel USB. Berikutnya itu dengan Bluetooth. Bluetooth itu komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya yang bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Ini merupakan gambar
koneksi dengan Bluetooth. Yang berikut itu koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi, jenis koneksi yang banyak digemari atau banyak digunakan juga oleh masyarakat. Nah, alasan utamanya itu karena hemat energi, hemat baterai, terus tidak tersambung dengan kabel maksudnya. Terus pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth yang minimum. Oke, topik yang terakhir kita membahas mengenai proteksi data saat berinternet. Nah, pada gambar ini merupakan gambar ilustrasi jika pesan di media sosial tidak dienkripsi. Nah, jadi media sosial kita itu harus dienkripsi supaya aman, supaya bisa dilindungi dan tidak diketahui oleh orang lain atau hacker begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita pernah membuka sebuah situs web, situs apapun itu,